Guys, di sini saya akan menunjukkan cara penyambungan kabel yang berfungsi di dalam air dengan benar. Jadi di sini ada 4 kabel. Di sini diharapkan cara menyambungkannya pada kode-kode yang sudah benar. Tapi di sini cara mengantisipasi yaitu pada kuning sebelah kabel sebelah kiri diharapkan memotongnya agak ke belakang, dan pada kabel kuning sebelah kanan memotongnya agak ke atas supaya bila mana menyambungkan sambungannya jauh dari sambungan-sambungan kabel yang lain. Jadi itu cara untuk mencegah jangan sampai terjadi arus pendek di dalam air karena saling berdekatan. Jadi seperti ini bisa supaya ada spasi antara kabel yang satu dengan kabel yang satu, guys. Oke, urutkan keempat kabel ini pada posisi yang benar. Guys, di sini saya mereview cara melilit atau mengisolasi kabel listrik yang berfungsi di dalam air. Ini isolasi khusus di dalam air, mereknya M3. Jadi pada isolasi ini dia merenggang sampai 100%. Jadi ini sangat efektif untuk mengisolasi kabel di dalam air yang bekerja ekstra. Seperti ini, guys. Isolasinya harus ditarik. Proses kelenturannya bisa sampai 100%. Teman-teman semua, proses tahan lama mesin pompa air yang bekerja di dalam air ada beberapa cara supaya mesinnya bisa tahan lama atau berumur panjang. Jadi saya menjelaskan hal-hal garis besarnya aja. Itu kesalahannya bisa terjadi karena proses menaruh pompa ini terlalu mendekati dasar sumur sehingga pompa ini menarik tanah, lumpur, dan bisa menyebabkan tersendatnya impeller atau kipas, dan itu lama kelamaan mengendap dan pompanya tidak berfungsi, dan itu bisa menyebabkan kebakaran pada box panelnya. Dan kerusakan yang kedua itu bisa terjadi karena proses penyambungan yang kurang teliti dan kurang benar, sehingga ada area di mana air masuk mendapatkan aliran listrik seperti itu. Dan kerusakan yang ketiga bisa terjadi karena panel listrik, curah hujan mengenal pada panel listriknya dan terjadi kebakaran pada panel listriknya. Itu kerusakan ketiga. Dan kerusakan keempat biasanya terjadi pada colokan di rumah pada soket menuju ke mesin ini atau ke panel listrik ini. Oke, jadi kalau pompanya mau bertahan lama dan awet, bisa mencegah 4 hal yang saya sebutkan tadi. Oke, selamat mencoba, guys. Di sini saya akan menunjukkan cara mengetahui kedalaman air pada kedalaman sumur bor. Di sini saya memakai timbangan bangunan, biasa disebut lot. Para nelayan juga biasa memakai. Jadi saya memakai ini tujuannya untuk mengetahui kedalaman sumur yang akan dicelupkan submersible pump, supaya ketika pompa rendam yang Anda pasang itu pompanya harus berada di antara permukaan dasar tanah dan permukaan air. Itu pompanya dibenamkan di area itu. Jadi proses yang sedang saya tutorialkan ini sangat berfungsi karena
ketika memasangkan pompanya terlalu mendekati dasar, itu di waktu pompanya bekerja dia menyedot bukan saja air tetapi semua benda yang berada di dasar sumur, pasir, lumpur bisa terhisap. Dan bahan-bahan ini awal mula penyebab petaka pada mesin Anda. Jadi ketika makin banyak bahan asing selain air mengendap di dalam pompa di area kipasnya, otomatis kipasnya bergeraknya perlahan keras. Jadi walaupun putaran dinamonya berputar, tapi kipasnya tidak mengikuti putaran dinamonya. Nah, ini yang membuat mesin Anda perlahan dan pasti akan terbakar. Jadi teman-teman harus mengetahui tinggi permukaan air. Oke, jadi ini benangnya sudah basah. Nah, jadi teman-teman harus menandai benang yang sudah basah, karena ini menunjukkan bahwa titik tertinggi dari permukaan air tanah. Jadi bagaimana teman-teman menentukan posisi yang pas untuk pompanya? Yaitu dengan mendekatkan tanda muka air yang sudah diberi tanda awal dan tanda dasar sumur. Satukan supaya titik tengahnya bisa dapat. Dan ukuran ini akan dipakai untuk di mana harus mencelupkan pompa teman-teman. Jadi antara permukaan tanah dan permukaan air ditambah lagi 1/2 dari permukaan air dan dasar sumur. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan hitungan seperti itu, dan teman-teman tinggal mengukur pada pipa yang dipergunakan untuk memasukkan mesin. Itu adalah tempat yang ideal bagi mesin pompa celup atau submersible pompa, karena lokasi itu terdapat air bersih. Kalau terlalu mendekati tanah, takutnya kotoran bisa terhisap dan terganjal pada daerah impeller pada mesin ini atau daerah kipas pada mesin ini. Tetapi kalau terlalu mendekatkan mesinnya mendekati permukaan air, ditakutkan di waktu musim kemarau airnya menyusut sehingga pompanya bekerja, pompanya bisa rusak karena airnya tidak ada, yang disedot hanya udara. Itu bisa menyebabkan kerusakan fatal pada mesin. Jadi kalau teman-teman mengikuti panduan yang saya sampaikan, kelihatannya bisa akurat. Oke, ikuti terus perkembangan pekerjaan kami guys. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara diberi like, subscribe, komen, dan share supaya video ini benar-benar bermanfaat dan ditonton oleh banyak orang. 1 hour later. Teman-teman, akhirnya serangkaian proses pemasangan sampai sudah mencoba ternyata hidup dari siang hingga malam. Sekarang saatnya untuk memasukkan mesinnya ke dalam pipa sumur bornya yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita ikuti. Semoga mesin ini benar-benar bekerja. Ini ke sana? Iya, ke sana tuh. Ya. Pakai di mana? Di atas. Ada? Udah ke sana tuh. Terus yang naik duluan. Nah, ya ini ya dulu baru kena kabel. Supaya dia lolos kabel itu. Jangan ke sana. Awas kabel besar sana ya. Sudah itu yang penting. Baik. Ya. Oke. Nice. Bapak pegang Pak.
Siap. Oke, teman-teman bisa lihat proses kerja yang panjang dari pompa ini menuju ke bengkel kami. Datangnya macet dan proses pembongkaran sampai proses identifikasi. Oke, hasilnya seperti ini, luar biasa. Jadi kalau teman-teman pengguna YouTube tidak sengaja mendapatkan channel kami atau dibagikan oleh teman-teman, jangan lupa kami minta dukungan lewat ketik tanda like, subscribe, komen, dan share menjadi tontonan bagi banyak orang. Oke, dari kami ARC Konyo Channel ada Bung Emon sebagai editor dan Bung Apade sebagai lighting, dan Om Ais, Pengel, Om Leo dari kami. Semoga video ini menjadi referensi bagi teman-teman. Oke, bye.